Halo semuanya, ya kita kembali lagi melanjutkan materi Microsoft Excel kita. Jadi semuanya terakhir kita udah sempat masuk ya ke beberapa operator, kemudian ada penggunaan cell, penggunaan range ya. Nah jadi hari ini Losa akan coba membahas ya mengenai yang namanya operator matematika. Nah, tapi karena di semester 2 ini kita akan lebih memfokuskan penjelasan kita itu ke bagian rumus atau formula. Nah, maka materi ini nanti akan Lause jelasin secara perlahan, artinya sesuai dengan permintaan kalian juga ya. Jadi kemarin itu Lause ada terima beberapa saran dari teman-teman bahwasanya kalau bisa materinya itu dijelasinnya agak perlahan supaya lebih bisa dicerna lagi, lebih bisa dapat lagi maksudnya itu gimana. Nah, jadi untuk hari ini Lause juga hanya akan menjelaskan mengenai penggunaan operator tambah dan pengurangan di Microsoft Excel. Oke, jadi langsung aja ya, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini Lause sudah sediakan ada 4 tabel. Yang bagian atas ini nanti kita akan mencari penjumlahan. Sementara yang bagian bawah ini kita akan mencoba menggunakan pengurangan ya. Oke. Nah, jadi untuk menggunakan rumus di Excel ya. Pertama, syarat pertama adalah kamu udah harus bisa membaca posisi selnya. Sebagai contoh, maksudnya begini. Bilangan 39 ini posisi selnya itu adalah B3 ya. Nah, jadi kalau misalnya Lause nunjuk angka 14 yang di sini, nah ini posisi selnya itu adalah C6 ya. Nah, jadi kalau yang misalnya ini tadi B3, terus ini adalah C3 ya. Nah, terus nanti ini B4, nah ini C4 dan seterusnya. Nah, jadi kamu harus ngerti dulu cara membaca posisi selnya supaya kamu bisa menggunakan rumus. Oke. Pertama, nah jadi kalau tabel yang sudah tersusun seperti ini, maka langkah pertama untuk mencari bilangan 1 dengan bilangan 2, kamu bisa langsung menuliskan seperti ini. Sama dengan, tanpa ada spasi ya, sama dengan. Nah, kemudian 39 yang di sini bisa kamu langsung ketikkan seperti ini. Nah, lalu kamu buat tambah. Nah, ini adalah operator penjumlahan ya. Tambah dengan bilangan 18. Lalu kita enter. Nah, seperti ini, dia langsung akan munculkan yang namanya hasil. Nah, ini yang namanya formula. Nah, lalu di bagian bawah ya, di bagian bawah ini untuk angka 24 dan 1, kamu juga bisa langsung membuat seperti ini. 24 tambah 1. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Jadi ini Lause langsung input dulu seperti ini. Nah, kemudian ini saya buat seperti ini. Oke. Nah, ini adalah nah untuk melihat hasilnya kembali kamu bisa double klik ya, bisa double klik atau bisa juga lihat di bagian atas ini ya. Di bagian formulanya, formula bar. Oke, nah yang Lause jelasin ini adalah cara paling gampang untuk membuat yang namanya rumus penjumlahan karena kita langsung menyebutkan angkanya secara langsung. Nah, cuman ada kelemahannya yaitu begini. Kalau kita membuat dengan cara seperti ini, ya, kalau kita membuat dengan cara seperti ini, otomatis kalau yang mau kita jumlahkan itu, ini kan ada 4 soal ya. Nah, penjumlahan 4 soal ya. Nah, kalau soalnya itu ada banyak, misalnya ada 10 baris ke bawah, 20 baris ke bawah. Nah, dengan cara seperti ini akan sangat lama sekali. Jadinya nggak ada bedanya dengan menggunakan kalkulator. Benar ya? Nah, jadi kalau untuk menghitung, nah apalagi di Excel ya, di Excel itu biasanya dipakai untuk menghitung soalnya itu yang banyak, yang jumlah datanya itu banyak. Nah, jadi kalau untuk soal yang seperti ini, nah ini nggak saya sarankan kamu menjumlahkan angkanya secara langsung, tapi nah begini. Nah, pertama kamu harus ketikkan dulu semua angka-angka, semua soal-soalnya itu secara lengkap. Setelah itu, nah untuk penggunaan rumusnya ini, kita jangan lagi menggunakan sama dengan 39 tambah 18. Karena, nah kita ganti menggunakan yang namanya cell. Nah, jadi 39 ini kan selnya di B3 ya. Nah, ini kan B3 ya. Nah, saya bisa ketikkan B3 atau bisa juga langsung saya klik aja di sini. Dia akan langsung otomatis munculin B3. Lalu saya tambahkan dengan bilangan 18. Nah, bilangan 18 itu kan ada di C3 ya. Nah, ini langsung saya klik aja atau diketik juga boleh. Nah, otomatis, nah dia ada kasih warna. Jadi kamu bisa cek lagi B3 itu yang biru.
C3 itu yang dikasih hijau ya, seperti ini. Nah, ini saya enter. Oke. Nah, dia akan munculkan juga hasilnya. Artinya kita menjumlahkan isi dari sel B3 dan isi dari sel C3. Oke. Nah, maka hasil yang muncul ini juga angka 57. Terus bedanya apa, Pak? Di bawah ini bukannya kita harus seperti itu lagi, B4 tambah C4 seperti itu. Kan sama aja kayak yang tadi. Nah, bedanya di sini. Kalau yang kamu gunakan itu adalah sel seperti ini, nah, ini bisa kita copy rumusnya itu ke bawah. Sehingga rumusnya ini nanti akan menyesuaikan isinya secara otomatis. Nah, kamu lihat ya, ini saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus. Nah, ketika satu rumus ini sudah selesai saya ketikkan, saya bisa langsung mengcopy ke bawah dengan cara seperti ini. Kamu perhatikan. Di bagian gini ya. Setiap saya klik sel ini, kamu lihat di bagian bawahnya ini ada titik kecil kotak seperti ini ya. Di sini ada, saya klik di sini juga ada, saya klik di sini. Nah, ini juga ada ya. Kalau kamu matanya agak jeli ya. Nah, di sini ada. Nah, kita tinggal arahkan aja mouse kita di sini. Dia akan membentuk tanda tambah plus hitam seperti itu. Nah, ini kamu tinggal tarik aja ke mana? Ke bawah ya. Misalnya ke bawah ya. Saya tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, otomatis yang di sini rumusnya itu walaupun kita copy dari yang atas ya. Kalau yang atas ini tadi kan B3C3 ya. Nah, ini begitu kita copy ke bawah, otomatis akan jadi B4 dan C4. Nah, jadi kalau ini saya kopikan lagi ke paling bawah, nah, ini akan jadi B5C5, ini akan jadi B6C6. Sehingga rumusnya itu nggak perlu kamu buat sampai satu-satu diulang. Cukup buat aja satu, setelah itu kamu bisa copy dengan cara menarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, tapi tariknya jangan salah ya, kamu lihat ya. Nah, cara untuk mengcopy dengan menggunakan cara tarik seperti itu begini. Kamu harus klik dulu selnya, harus diklik dulu. Bukan double klik ya, klik aja. Nanti di sini akan muncul titik hitam kecil, kamu arahin mouse-nya di sini. Tapi jangan seperti ini, kamu lihat. Nah, mouse-nya yang kayak gini beda ya. Ini ada tanda 4 arah seperti itu. Itu untuk menggeser posisi. Jadi kalau saya tergeser seperti ini, nanti dia jadi pindah. Nah, ini di undo aja ya, di Ctrl Z aja. Nah, jadi jangan salah, pastikan mouse kamu benar ya. Lihat perbedaannya, ini yang 4 arah, ini yang plus ya. Nah, jadi kita cari yang plus ini, baru kamu tarik 3 sekaligus juga bisa. Jadi kamu bayangin kalau misalnya ini kan 4 soal ya. Nah, kalau ada sampai puluhan ratusan soal, ya kamu tinggal copy ke bawah aja, selesai. Oke. Nah, kita coba untuk yang pengurangan ya. Kita coba untuk yang pengurangan. Nah, jadi sama dengan oke. Kalau yang pakai angka ya, nah ini sekaligus mengulang sedikit. Nah, kalau yang pakai angka kan berarti begini ya, 23 kurang 24. Nah, ini kalau saya copy ke bawah, hasilnya bakalan salah. Karena kalau pakai angka, dia nggak bakalan berubah ya. Nah, kalau pakai angka di copy gini-gini terus ya. Makanya Lawson nggak saranin kalau ada yang soal seperti ini jangan langsung pakai angka, nanti kamu kerjanya capek. Oke, kita ganti pakai yang namanya sel. Berarti B10. Nah, kemudian dikurangi, berarti ini selnya adalah C10. Ya, yang biru ini, yang hijau coba kita klik. Nah, yang hijau ini ya, berarti udah benar ya. Nah, saya enter. Nah, lalu ini bisa di copy ke bawah seperti ini. Oke, ya kalau kamu mau ngecek hasilnya, cek aja 23 kurang 24 minus 1 ya, 18 kurang 35 minus 17. Nah, dan seterusnya, harusnya udah benar sih. Oke, nah lalu kita pindah ke yang 3 bilangan. Nah, sebenarnya sama ya. Nah, jadi ini bilangan satunya itu ada di sel berapa nih? Nah, ini kamu harus ngerti dulu, ini selnya adalah G3 ya, G3, kemudian ditambah dengan H3, kemudian ditambah dengan I3. Pak, kenapa sih kita mesti tahu posisi selnya? Kan tinggal klik aja udah bisa, Pak. Ya benar, tinggal klik aja udah benar, bisa. Cuman kamu kan harus ngerti juga secara teorinya bagaimana cara baca posisi. Ini kan kita pembahasannya kalau kamu lagi di depan komputer bisa diklik, ya bagus, nggak usah di tengok-tengok, tinggal klik doang kan muncul. Nah, bagaimana kalau misalnya pas waktu kamu kerja itu kamu nggak ada komputer di depan? Nah, kamu harus ngerti cara baca posisi selnya ya. Oke,
Ya, jadi ini G3 tambah H3 tambah I3, dan kalau ada 4 bilangan, 5 bilangan, 6 bilangan, ya kamu tinggal tambah-tambahkan aja ke belakangnya terus-menerus seperti itu. Oke, nah sekarang ini kita enter. Nah, hasilnya udah muncul dan ini tinggal di copy ke bawah seperti yang cara pertama tadi. Oke, nah ini untuk penjumlahan ya. Nah, untuk yang pengurangan kita coba lagi sama dengan bilangan pertama, ini G10 dikurangi ini H10 dikurangi lagi ini ya I10. Oke. Iya, dan kalau sudah ini tinggal di copy ke bawah. Gimana? Gampang kan? Nah, jadi kamu bisa bayangin, jadi biasanya Excel ini, rumus di Excel ini biasanya dipakai untuk jumlah data yang sangat banyak sekali. Misalnya menghitung, contoh misalnya, saya anggap aja deh kamu untuk menghitung nilai di rapot ya. Nah, satu murid itu kan ada puluhan pelajaran ya. Misalnya kamu kalau mau menghitung jumlah nilai di raport kamu aja kan berarti kamu harus hitung nih semua nilai pelajaran itu, betul ya? Hitung satu-satu ya. Bagaimana kalau kita bicara dengan satu sekolah? Satu sekolah itu ada berapa banyak murid? Nah, kalau misalnya muridnya ada ratusan, kamu pakai kalkulator kan ribet ya, satu-satu dihitung kan? Nah, makanya dimunculkan yang namanya Excel. Jadi kalau kamu ngolah nilai raport itu di Excel, itu enak banget. Nah, contohnya aja kenapa di Excel? Karena jumlah datanya banyak. Ya, karena jumlah siswa di sekolah ini banyak, misalnya begitu. Nah, jadi kalau kamu pakai Excel, nah kerja kamu akan lebih praktis, jauh lebih cepat, karena cukup buat satu rumus, kemudian tinggal copy saja ke ratusan murid yang tadi, otomatis jumlah nilai rapotnya semua udah dapat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita bahasnya cuman yang ini dulu ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk berikutnya ya tunggu lagi video materi selanjutnya dari Lause. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.